Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Farid. Kami dari kelompok 1, Matkul Isid kelas I2. Saya Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Dan saya Muhammad Jidan Sanal Farisi dengan NIM akhir 091. Saya Friski Firman Syareng Mangelong dengan NIM akhir 086. Oke. Jadi inilah ide inovasi kami dengan judul ScanMart aplikasi self-checkout berbasis QR Code di pusat perbelanjaan. Kita akan mulai dari laporan. Maaf, mulai dari proposal, dari latar belakang. Latar belakang inovasi kami yaitu perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan besar, yang seharusnya bisa menjadi solusi untuk proses belanjaan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Dan kenyataannya, proses transaksi ini masih menggunakan sistem konvensional yang menimbulkan antrian panjang di kasir, terutama ketika jam-jam sibuk. Melihat permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk mengembangkan aplikasi berbasis QR Code yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan self-checkout atau pembelian mandiri secara langsung tanpa harus mengantri di kasir. Aplikasi ini bernama Smart Scan yang dirancang untuk membantu pelanggan memindai QR Code pada produk guna menampilkan detail informasi dan harga, menambahkan keranjang digital, sampai dengan pembayaran langsung melalui aplikasi. Inovasi ini mendukung pencapaian SDGs 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi industri retail. Rumusan masalahnya ada tiga. Satu, bagaimana merancang sistem informasi yang dapat menampilkan detail produk melalui pemindaian QR Code. Dua, bagaimana cara mengintegrasikan fitur keranjang digital dan pembayaran online dalam satu aplikasi. Tiga, bagaimana sistem dapat membantu mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi proses belanja di pusat perbelanjaan. Tujuannya, proyek ini adalah mengembangkan perangkat lunak Smart Scan untuk mendukung transaksi belajar mandiri, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belanja, memberikan pengalaman belanja modern yang cepat dan praktis bagi pelanggan, kemudian mendukung transformasi digital industri retail di Indonesia. Manfaatnya, penelitian ini bagi pelanggan mempercepat proses belanja dan mengurangi antrean. Dua, bagi pengelola toko menghemat biaya operasional, meningkatkan akurasi data transaksi dan menyediakan analisis perilaku pelanggan. Untuk masyarakat, memperkenalkan konsep belanja digital yang inovatif dan efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke batasan dan metodologi pengembangan. Batasan perangkat lunak yaitu dalam pengembangan ScanMart ini diperlukan adanya batasan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, aplikasi hanya digunakan di pusat perbelanjaan yang sudah terintegrasi dengan sistem Smart Scan. Integrasi ini dilakukan agar sistem dapat mengakses database produk yang tersedia di toko secara langsung. Yang kedua, pembayaran dilakukan melalui e-wallet atau kartu kredit yang terdaftar. Sistem pembayaran dibatasi pada metode digital untuk mendukung efisiensi dan keamanan transaksi. Pengguna dapat memilih salah satu metode pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Shopee dan atau kartu kredit. Kemudian yang ketiga, sistem hanya menampilkan informasi produk berdasarkan database internal toko. Semua data yang ditampilkan, termasuk nama produk, harga, dan stok, bersumber dari database toko yang telah diintegrasikan dengan sistem Smart Scan. Kemudian yang keempat, versi awal hanya tersedia untuk platform website. Tahap awal pengembangan difokuskan pada sistem operasi website karena memiliki jumlah pengguna terbesar dan kemudahan dalam pengujian. Pengembangan untuk platform lain seperti Android dan iOS akan dilakukan pada tahap lanjutan. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan proses pengembangan berjalan sesuai rencana, fokus pada fitur inti, serta meminimalkan resiko ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dan kapabilitas sistem. Yang kedua, metodologi pengembangan. Metode pengembangan digunakan secara panduan sistematis dalam pembangunan aplikasi ScanMart agar prosesnya terstruktur dan hasil yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian analisis kebutuhan, requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian perancangan sistem, sistem desain. Setelah kebutuhan dianalisis, tahap selanjutnya adalah merancang struktur sistem antarmuka pengguna UI UX serta basis data. Kemudian yang ketiga, implementasi. Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain menjadi kode program menggunakan bahasa
pemrograman, dan framework yang sesuai. Kemudian kita melakukan pengujian atau testing. Setelah pengimplementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Dan yang kelima, pemeliharaan. Tahap akhir dilakukan untuk memperbaiki bug, menambah fitur baru, dan melakukan pembaruan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menerapkan metodologi waterfall, proses pengembangan aplikasi ScanMart menjadi lebih terstruktur, mudah dikontrol, dan serta menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar pengembangan perangkat lunak. Baik, yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan dan desain solusi. Analisis kebutuhan itu sendiri merupakan tahap awal yang penting dalam proses pengembangan aplikasi Smart Scan. Nah, analisis ini mempunyai dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri itu adalah spesifikasi fitur utama yang harus dimiliki sistem agar berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Yang pertama itu adalah autentikasi pengguna atau disebut login dan registrasi. Jadi pengguna harus dapat memuat akun dan melakukan login menggunakan email atau nomor telepon yang terverifikasi. Kemudian yang kedua adalah pemindaian QR code produk, yang dimana aplikasi dapat menggunakan kamera smartphone untuk memindai QR code pada produk. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan detail produk, yang dimana setelah QR code berhasil dipindai, sistem akan menampilkan halaman detail produk yang berisi informasi lengkap. Kemudian pengguna juga dapat melihat lokasi produk dan toko. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan keranjang belanja atau cart management, di mana pengguna dapat menambahkan produk ke dalam keranjang digital, mengubah jumlah pembelian, atau menghapus item tertentu. Yang kelima adalah proses pembayaran digital atau checkout system, di mana aplikasi menyediakan fitur pembayaran non-tunai seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, serta kartu debit atau kredit. Kemudian yang keenam adalah riwayat transaksi dan bukti pembayaran, di mana setiap transaksi yang berhasil akan disimpan dalam riwayat pengguna. Yang terakhir adalah dashboard admin, di mana admin memiliki akses untuk mengelola data-data produk itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan non fungsional. Jadi selain fitur utama, aplikasi juga harus memenuhi beberapa aspek kualitas agar dapat memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Yang pertama itu adalah kemudahan penggunaan atau usability, yang dimana antarmuka pengguna harus intuitif dan sederhana. Kemudian ada keamanan atau security, di mana sistem harus melindungi data pengguna, termasuk informasi pembayaran dengan enkripsi dan autentikasi yang aman. Kemudian yang performa dan kecepatan atau performance. Jadi proses pemindahan QR code dan pembayaran harus berlangsung cepat untuk menjaga kenyamanan pengguna. Kemudian ada kompatibilitas sistem atau compatibility, di mana aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di berbagai versi website dan perangkat dengan dukungan kamera belakang standar. Kemudian ada ketersediaan dan reliabilitas atau disebut availability dan reliability, di mana sistem harus mampu berjalan secara konsisten tanpa crash. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan dan skalabilitas, di mana struktur kode dan database harus dirancang modular agar mudah diperbarui dan dikembangkan di masa depan. Kemudian lanjut ke desain solusi sistem. Di sini desain solusi sistem menjelaskan bagaimana kebutuhan yang telah diidentifikasi diimplementasikan menjadi sebuah sistem perangkat lunak yang terintegrasi. Ini mana arsitektur umumnya adalah client side berupa aplikasi website yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemindahan produk, pengelolaan keranjang, dan pembayaran. Kemudian ada server side berfungsi untuk menyimpan database produk, transaksi, serta mengelola autentikasi pengguna dan admin. Terus berikutnya ada integrasi QR code. Jadi setiap produk dalam sistem memiliki QR code unik yang berisi produk ID. Jadi ketika pengguna memindai QR code menggunakan kamera ponsel atau laptop, aplikasi akan mengirimkan request ke server melalui API. Kemudian ada pengelolaan keranjang dan transaksi. Setelah produk dipindai, pengguna dapat menambahkannya ke keranjang digital. Kemudian ada dashboard admin. Jadi bagian admin itu dirancang berbasis web untuk memudahkan pengelolaan data produk dan transaksi. Kemudian ada desain antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX, di mana desain antarmuka Smart Scan mengutamakan prinsip simplicity dan clarity agar mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam. Kemudian kesimpulan tahap analisis dan desainnya adalah perancangan sistem yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Smart Scan merupakan solusi yang mampu menjawab kebutuhan efisiensi transaksi di pusat perbelanjaan modern dengan menggunakan teknologi QR Code, integrasi sistem pembayaran digital, dan desain yang terbuka yang ramah pengguna.
Oke, berikutnya kita beralih ke langsung demonya. Demo dari website yang sudah di hosting. Ini alamat websitenya. Kita menggunakan Railway untuk hostingnya. Nah, ini adalah tampilan untuk home. Di home ini kita melihat landing page-nya ya. Welcome-nya, welcome to ScanMart, self-checkout. Kemudian ada tombol-tombol yang bisa diklik, call to action, scan QR code, browse produk. Kemudian muncul fitur-fitur yang ditawarkan dan tata cara yang bisa dilakukan untuk menggunakan ScanMart, mulai dari scan, kemudian add to cart, dan pay and go. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk pertama yaitu produk. Di produk ini kita melihat list produk yang ada di supermarket tersebut. Dan ketika kita memilih salah satu, maka akan ditampilkan detail dari produk tersebut. Contoh di sini susu sapi, tampilkan juga beratnya berapa, dia untuk kategori kebutuhan sehari-hari, harga per piecesnya, kemudian stoknya berapa, deskripsi singkatnya, dan tempat bisa diambilnya di mana. Ini QR code-nya, dan dengan SKU kalau nanti user kesusahan untuk scan QR code bisa memasukkan manual SKU-nya. Kuantitinya bisa dinaikkan sesuai dengan keinginan dari customer. Bisa dipilih add to cart, maka ini akan otomatis tertambah di keranjang. Nah, berikutnya kita coba scan QR-nya. Jadi scan QR ini langsung membuka kamera. Sebentar. Atau menggunakan yang foto yang sudah ada juga bisa. Atau seperti tadi yang sudah disampaikan menggunakan manual, SKU manual. Contoh ini SKU-nya kita masukkan, search, maka akan otomatis ke salah satu produk yang sudah dimasukkan tadi, yaitu susu sapi, dan bisa menambahkan keranjang seperti yang tadi sudah ditampilkan ketika presentasi produk. Oke, berikutnya ke kelola keranjang. Jadi untuk customer bisa mengelola keranjang. Di sini terlihat tadi yang sudah ditambahkan susu sapi, juga CRUD-nya juga bisa digunakan. Ini jika yang ditambah langsung update. Nah, maka ini akan tertambah 51.000, juga bisa langsung dihapus. Intinya jelas lokasi pengambilannya di mana, order summary-nya terlihat subtotal, teks, service fee dan totalnya 58.600. Kalau masih ingin membeli yang lain bisa langsung continue to shopping. Atau kalau ingin langsung ke pembayaran, ingin melunasi langsung, langsung ke process to payment. Nah, nanti akan dilanjutkan ke halaman payment, complete payment dengan summary ordernya. Ini scan QR to pay-nya jika menggunakan QRIS, GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Kemudian langsung, ini sebagai testing kita langsung aja I have paid. Nah, langsung ini akan menampilkan payment successful, dilengkapi dengan tanggal order dan jumlah yang sudah dibayarkan. Oke, ini menandakan belanjanya sudah selesai dan bisa langsung ini order is ready for pick up, show this order number. Tinggal menunjukkan order number ke pick up counter, maka akan bisa langsung mengambil barangnya. Bisa continue shopping. Itu untuk tampilan di customer, kita akan berpindah untuk tampilan di admin. Oke, selanjutnya kita ke tampilan di admin. Pertama kita ada login sebagai admin, kemudian kita akan masukkan passwordnya, yaitu admin 123, sehingga kita akan masuk ke login admin to panel. Login to admin panel. Oke, tampilan awalnya adalah dashboard yang menampilkan total produk yang tersedia, kategorisnya ada berapa, kemudian ada total order yang sudah dilakukan oleh customer itu berapa, dan revenue yang didapatkan dari toko tersebut itu berapa. Kemudian di bawah kita ada recent order, kemudian juga kita juga dapat melihat produk-produk yang memang memiliki stoknya rendah, seperti susu sapi yang sisa satu, organik granola yang sisa dua. Kemudian kita juga bisa melihat order yang baru saja terjadi, yaitu paling atas. Kemudian kita coba view all order.
Nah, akan masuk ke tabel order nantinya. Kemudian kalau kita lihat view all product, maka otomatis masuk ke produk. Oke, selanjutnya kita akan ke kategori terlebih dahulu, di mana kita bisa membuat kategori baru maupun mengupdate yang sudah ada. Jika membuat baru, maka kita mengisi kategori namanya, misalnya snack, dan icon iconnya bisa ya boleh. Deskripsinya makanan ringan. Oke, create kategori, maka otomatis akan terbuat sehingga ada snack, drinks, kemudian sehari. Kita pun juga melakukan update di sana. Nah, jika kita ingin mengupdate, jika tidak, kita bisa lakukan cancel. Oke, maka akan terupdate otomatis. Kemudian kita juga dapat melihat produk yang tersedia di dalam kategori tersebut itu ada berapa. Dan kita jika delete, coba kita delete. Oke, save anyway. Maka otomatis akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan ke kategori produk. Baik, di sini kita akan memasuki kategori produk. Jadi di kategori produk ini ada image dari produk itu sendiri, ada nama produk, ada kategorinya, ada harganya, terus ada stoknya ada berapa, kemudian statusnya aktif atau tidak, kemudian ada aksi-aksinya. Nah, kita tersebut bisa menambahkan produk baru. Jadi kalau kita pencet add new product, nanti akan muncul informasi tentang eh, produk baru tersebut apa. Jadi kita enter aja nama produknya apa, misalkan Repsfield ya boleh. Terus kemudian ada kategorinya kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita akan mengisi deskripsinya. Kemudian kita akan mengisi harganya berapa, stok dan juga beratnya berapa. Misalkan harganya 25.000, stoknya ada 7. Kemudian beratnya ada 200 gram. Kemudian ini bisa kita eh, isi pickup location-nya di laci 3 misalkan. Kemudian kita bisa mengisi produk image-nya bagaimana. Oke, kalau misalkan sudah semua, kita create produk aja. Nah, kemudian otomatis produk tersebut akan terupdate. Di sini juga kita bisa mengedit produknya. Jadi di sini kita bisa mengedit produk yang udah ada, bisa kita tambahkan stok, mengedit deskripsinya, ataupun produk namanya atau lain-lainnya. Oke. Misalkan kita update produk aja. Mohon maaf, kita mengubah Rapsfield Drinks. Terus kita update produk aja. Nah, kemudian sistem akan memperbarui produk tersebut menjadi Rapsfield Drink. Kemudian kita bisa download QR-nya juga, atau mendelete produk tersebut. Kalau kita delete, otomatis produknya tidak akan ada lagi di database tersebut. Oke, mungkin langsung saja kita ke orders. Nah, di orders ini kita bisa melihat statusnya apakah pending atau paid atau all status juga bisa. Kemudian hari, bulan dan tahunnya itu kapan. Terus kemudian eh, kita bisa memakai filter tersebut dengan mencet tombol filter. Nah, otomatis akan muncul-muncul order yang di hari tersebut. Kemudian kalau misalkan kita pencet view details, itu akan menampilkan halaman order detail tersebut, di mana itu ada order ID-nya, subtotal, teks yang dikena berapa, kemudian ada service fee-nya, terus ada total
dari harga tersebut, terus habis itu ada order itemsnya ada berapa gitu. Terus bisa kembali. Duh, nge-lag tadi. Oke, kita beranjak ke bagian kesimpulan dan saran berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa aplikasi Smart Scan ini dapat memudahkan pelanggan dengan melakukan pemindahan produk, menampilkan data informasi, menambahkan produk ke keranjang, hingga menyelesaikan pembayaran secara langsung. Secara keseluruhan, ini membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam proses transaksi retail dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Saran dari kami sebagai pengembang, pertama yaitu integrasi dengan sistem inventory toko, dua peningkatan keamanan transaksi, tiga optimalisasi antar muka pengguna, empat penambahan fitur riwayat, transaksi dan laporan pembelian, lima penerapan sistem notifikasi dan bantuan pelanggan, enam uji implementasi di lingkungan nyata pilot project. Mungkin itu cukup sekian inovasi kami di mata kuliah inovasi dan sistem informasi teknologi berjudul ScanMart diharapkan dapat memudahkan dan dapat bisa berkontribusi di masyarakat secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.